Scene dimulai dengan memperlihatkan sepasang pasutri yang hidup bahagia dan sejahtera. Mereka adalah Arya dan istrinya yaitu Niken. Seperti biasa saat itu Arya harus bekerja. Dengan penuh cinta, Niken memberikan sebuah bekal dengan tujuan agar Arya tak perlu jajan di sana. Berangkat dulu ya. Setelah kepergian sang suami, Niken menyempatkan diri untuk nongkrong bersama teman-teman. Di sana Niken menyuguhkan kue bolu buatannya. Teman-teman yang merasakan nikmatnya kue buatan Niken, mereka menyarankan agar Niken membuka sebuah toko. Sayangnya Niken tak tertarik dengan semuanya. Mas Arya pasti menolaknya. Singkatnya malam pun tiba. Niken menyambut Arya dengan senyuman. Di saat itu pula Niken mendapati suaminya membeli kemeja baru. Niken pun bertanya untuk apa Mas Arya melakukannya. Arya mengatakan kalau dirinya akan mendatangi acara reuni yang diadakan oleh teman-teman. Mendengar hal tersebut, Niken kembali bertanya apakah Mas Arya tak ada niatan untuk mengajaknya. Kamu gak ada niat ya buat ngajak aku ke sana? Tibalah mereka untuk mendatangi acara tersebut. Saat itu mereka sedang mengenang masa lalu kuliah. Tanpa sengaja salah satu dari mereka mengungkit masa lalu Arya. Tak hanya itu, mereka juga menyinggung kedekatan Arya dan Maya, di mana dulunya Arya dan Maya merupakan pasangan serasi. Niken yang mendengarnya seketika raut pada mukanya berubah. Tak lama datanglah Maya. Terlihat Maya adalah orang yang humble. Pantas saja teman-teman selalu membicarakan dirinya. Dan dari sini pertama kalinya Niken dan Maya bertemu. Kenalin istri gue. Hai Maya. Saat dalam perjalanan pulang, Niken melontarkan beberapa pertanyaan yang tak masuk akal. Mulai dari nama lengkap Maya, kapan mereka pacaran, hingga menganggap kalau warna baju yang dibeli Arya kemarin malam merupakan warna kesukaan Maya. Dan sialnya setiap jawaban yang dikeluarkan Arya merupakan sebuah kesalahan. Udah jelasin tadi, aku nggak inget jelas detailnya kayak gimana. Intinya putus itu aja. Aneh banget pacaran lama tapi gak pernah cerita. Setelah kejadian semalam, Niken pun mulai mencari informasi tentang Maya. Dan dari sini Niken mengetahui kalau Maya adalah orang yang super aktif. Tak jarang ia mengabadikan kesibukannya ke akun Instagramnya. Setelah itu Niken menemui sahabatnya dan menceritakan semuanya. Dan di sini Astrid bukannya menenangkan, ia justru mengatakan kalau Niken harus memasang sikap waspada. Mungkin saja Arya dan Maya tak saling sapa di kolom komentar, namun bisa saja keduanya saling DM-an. Di malam hari Niken pun memeriksa HP kekasihnya. Namun sayang, dari sekian banyak pesan yang masuk, tak ada satu orang pun yang bernama Maya. Tak hanya itu, keesokannya saat Arya sedang asik chattingan dengan teman kantor, Niken merasa curiga. Niken menganggap kalau Arya sedang chattingan dengan seorang wanita. Arya yang mendengarnya pun mengatakan kalau itu teman kerja. Namun sayang, untuk kesekian kalinya, Niken menyangkalnya. Di tempat kerja, Tio mengatakan kalau ketiga narasumber tak bisa datang untuk mengikuti sesi wawancara. Arya yang mendengarnya pun menyuruh agar Tio membujuk mereka. Namun sayang, itu sia-sia. Tak lama ponselnya berdering. Kepada Rudy, Arya mengatakan kalau saat ini ia sedang pusing kepala. Narasumber yang mereka wawancarai tak bisa hadir. Rudy yang mendengarnya pun menyarankan agar Arya mengundang Maya. Kebetulan Maya cocok dengan wawancara tersebut. Sementara itu Niken dengan sengaja mengikuti kelas balet yang diikuti Maya. Hal itu ia lakukan agar bisa mendekati dan mencari informasi tentang Maya. Dan dari sini mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Hai Maya, kok di sini? Scene berpindah. Maya dan Arya mereka bertemu di sebuah kafe. Keduanya membicarakan proyek yang akan mereka lakukan bersama. Di sini kita bisa mengetahui kalau Maya sangat mengenal sifat Arya. Ia juga mengetahui kalau Arya memiliki kesibukan rokok 18 batang tiap hari. Tak hanya itu, Maya juga memberitahukan kalau dirinya bertemu dengan Niken di sanggar balet. Niken itu juga ya? Kenapa mendadak membahas nih kan? Akibat hal tersebut, Arya dan Niken terlibat sebuah perdebatan. Arya menganggap kalau Niken sengaja ikut les balet agar bisa memata-matai Maya. Niken yang mendengarnya tentu saja menyangkalnya. Bahkan Niken mengungkit kebiasaan buruk Arya yang selama ini tak bisa dihilangkan. Di mana Arya berjanji setelah mereka menikah, ia akan mengurangi kebiasaan merokoknya. Namun apa? Sampai saat ini Arya menghabiskan 18 batang tiap harinya.
Singkat cerita, esok pun tiba. Niken mendatangi Arya di tempat kerja. Niken bermaksud membawa bekal makan siang. Namun sayang, saat itu Arya telah memesan makanan dari luar. Arya mengatakan kalau ia terpaksa memesan makanan tersebut. Beberapa hari ini Niken tak memberinya bekal. Sayangnya Niken justru beranggapan kalau masakannya tidak nikmat. Arya pun menegaskan kalau masakan Niken paling the best. Namun untuk menyempurnakannya, Niken butuh sedikit variasi. Dan itu justru membuat Niken semakin marah. Variasi? Kamu butuh variasi, kamu bilang. Untuk menghilangkan gundala dalam hatinya, Niken bertemu dengan Maya di sebuah tempat. Di sana mereka saling membicarakan masa lalunya. Dan pada akhirnya Niken bertanya tentang kebiasaan Arya saat kuliah. Maya pun mengatakan kalau Arya adalah orang yang pendiam. Walaupun begitu, Arya memiliki teman yang sangat banyak. Tak hanya itu, Arya adalah orang yang suka diberi kejutan. Ya ampun, siapa sih yang gak suka diperhatiin? Emangnya Mas Arya suka surprise? Setelah kejadian tersebut, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Maya adalah orang yang humble, tak seperti apa yang ia pikirkan selama ini. Hingga suatu hari Niken menyiapkan makanan untuk suaminya. Niken kini telah memberikan variasi pada masakannya. Dan karena itu Niken menyuruh agar Arya pulang lebih cepat malam ini, di mana itu diiyakan oleh Arya. Namun sayang, hingga pukul 11 malam, Arya tak juga pulang. Pada akhirnya Niken memutuskan untuk pergi ke kamar dan melupakan semuanya. Tak lama datanglah Arya. Arya meminta maaf atas semuanya. Dirinya tak tahu kalau Niken telah menyiapkan masakan yang spesial. Namun sayang, Niken enggan untuk memaafkannya. Arya pun mengatakan kalau seharusnya cinta saling menerima. Tak adil jika Niken hanya memikirkan egonya. Kesederhanaannya dalam berpikir, mampu meriset semua masalah yang ada dalam hidupnya. Bahkan saking sederhananya, beberapa yang terlihat justru menjadi tak penting di mata Niken. Niken telah melupakan momen indah mereka. Bahkan Niken telah melupakan anniversary menikah. Bahkan kamu lupa tanggal anniversary pernikahan kita. Singkat cerita, esok pun tiba. Arya memutuskan untuk cuti sementara waktu. Di hari ini Arya menghabiskan waktu bersama Niken. Terlihat mereka sangat menikmati waktu tersebut. Arya pun mengatakan agar masing-masing dari mereka melupakan masa lalunya. Scene berpindah. Hari ini Niken dan Maya bertemu di sebuah tempat. Seperti pertemuan pada umumnya, mereka saling ngobrol sana-sini. Di balik pertemuan tersebut, ternyata Niken meminta agar Maya mau membantunya. Sebentar lagi mereka akan merayakan hari anniversary. Untuk itu Niken meminta agar Maya mau membantunya dalam menyiapkan kejutan. Beberapa hari pun berlalu. Hari itu Arya sedang bekerja. Namun anehnya kantor terlihat kosong. Arya pun segera mencari keberadaan mereka. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kehadiran Niken dan teman-teman. Niken telah menyiapkan sebuah kejutan untuknya. Tak hanya itu, Niken mengatakan kalau itu semua berkat bantuan Maya. Sayangnya hal tersebut justru membuat Arya semakin marah. Sebelumnya mereka telah berjanji untuk melupakan masa lalu masing-masing. Namun dengan hadirnya Maya di pesta tersebut, Arya menganggap kalau Niken telah mengembalikan masa lalunya. Niken yang mendengarnya tentu saja mengatakan kalau Maya bukanlah masalah dalam hidupnya. Maya adalah satu-satunya orang yang mengerti perasaannya. Namun sayang, Arya masih kekeh dalam pendiriannya. Sejak saat itu, rumah kembali sepi. Mereka enggan menyapa satu sama lain. Sementara itu di sisi lain ternyata Arya mendatangi Maya, di mana sebenarnya Arya tak ingin melupakan kenangan Maya. Arya menganggap kalau Niken telah mencoba merebut semua kenangan tersebut, di mana sebelumnya Niken telah menemukan sebuah kalung berinisialkan M, dan M yang dimaksud adalah Maya. Untungnya Maya adalah orang yang dewasa. Mulai saat ini mereka tak perlu menjalin hubungan. Maya akan menjauhi Niken dan Arya. Beberapa hari telah berlalu. Saat itu Arya dan Niken akan ngedate bersama. Namun entah apa yang terjadi, Niken mengalami migrain yang luar biasa. Pada akhirnya keduanya melupakan niatnya dan melakukan kontrol bersama. Dan betapa mengejutkannya saat dokter mengatakan kalau Niken mengidap kanker stadium akhir. Sejak saat itu, Niken lebih sering menghabiskan waktunya untuk beristirahat. Hingga saat Arya menyiapkan makanan, Niken enggan untuk memakannya. Telah tercium aroma rokok pada tubuhnya.
Dan karena itu Arya berjanji akan mengurangi kebiasaan merokoknya yang awalnya 18 batang, kini menjadi 17 batang. Dan itu akan terus berkurang sampai Niken sembuh. Aku akan kurangin rokok aku. Sebagai permintaan terakhir, Niken meminta agar dipertemukan dengan Maya. Di hari itu Niken terlihat bahagia. Sekian lama menunggu, akhirnya ia bisa berbincang-bincang dengan sahabatnya. Hingga pada suatu hari, Niken harus meninggalkan dunia untuk selamanya. Yang tersisa kini tinggal puing-puing kenangan kebersamaan mereka. Di tempat lain Astrid bertemu dengan Maya. Astrid memberikan satu-satunya surat yang ditinggalkan untuknya. Surat tersebut berisi tentang curahan hati Niken. Niken sangatlah mengagumi Maya, di mana Maya adalah orang yang humble, pengertian, tak seperti apa yang difikirkan. Tak hanya itu, Niken juga menitipkan Arya untuknya. Aku titip Arya ya, Mai. Di akhir film, Arya kini hanya mengkonsumsi rokok 6 batang tiap hari. Dan tamat.